Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak kelas 11, yang mana saya di sini akan memberi materi pelajaran PKN, yaitu periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, lanjutan daripada dinamika penerapan demokrasi Pancasila, yang mana negara kita adalah menganut sistem demokrasi. Kita ketahui bahwasanya sistem demokrasi ini adalah pemerintahan yang dipegang kekuasaan oleh rakyat. Karena pengertian umumnya demokrasi itu yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Yang mana di sini juga boleh anak Bapak yang punya buku di halaman 52, di situ ada di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bagaimana tentang kedaulatan rakyat, kedaulatan negara. Lalu di dalam pasal 1 ayat 2-nya juga, lalu di dalam Republik Indonesia Serikat, Indonesia pernah menggunakan konstitusi RIS. Lalu yang ketiga, kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1950. Boleh anak Bapak nanti lihat di dalam buku halaman 52 seperti Bapak bilang. Lalu menurut Affan Ja'far, ya, bahwasanya sistem pemerintahan adalah sistem demokrasi atau tidak, ya, itu dilihat dari 5 indikator. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Yang keempat, pemilihan umum. Yang kelima, pemilihan hak dasar. Boleh juga anak Bapak lihat nanti anak ya. Lalu, mana periodisasi yang pernah berlaku di Indonesia tentang pelaksanaan konstitusi atau undang-undang? Yaitu pelaksanaan demokrasi periode 1945-1949. Di sini kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Namun di akhir tahun 1949 negara kita dikuasai kembali oleh Belanda. Ya, di sini Belanda membentuk negara kita itu menjadi negara boneka atau federal. Lalu digunakan konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Namun tahun 1950 ini dihapus. Indonesia kembali, bukan kembali, tapi menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sampai tahun 1959. Maka dikatakan itu periode yang kedua pelaksanaan demokrasi periode 1949. Dari 49 ke 59 kita menggunakan yang namanya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Lalu masuk kepada periode 59-1965. Di antara 1949 sampai 59, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan dekret presiden. Apa itu isinya? Salah satunya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi dari tahun 59 ya, ini periodenya sampai 1965 kita menggunakan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Namun masuk kepada periode 1965-1998 kita tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Namun berjalannya waktu pemerintah Indonesia tahun 1998 terjadi namanya itu gerakan sosial, ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahan Orde Baru. Dengan didukung oleh mahasiswa terjadilah reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Nah, ini yang kita lihat berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 1998 sampai sekarang. Yang anak Bapak punya buku bisa dilihat di halaman 51 sampai di halaman 63. Lalu apa konsekuensinya dari reformasi itu? Soeharto mengundurkan diri. Diangkatlah B.J. Habibie menjadi presiden yang ketiga Indonesia era reformasi awal. Ya, inilah kita saat ini melangkah kepada yang lebih bagus lagi yang dikatakan dengan reformasi. Demokrasi kita pun berubah, baik dari sistem pemilihan legislatif, eksekutif pun sudah mulai menggunakan demokrasi langsung oleh rakyat. Jadi saya kiranya demikian dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.